anak-anak dan menantunya saat ini sedang mendapat tekanan yang sangat berat, bukan hanya dari domestik di dalam negeri Indonesia, tetapi juga di komunitas internasional, termasuk sejumlah media-media massa internasional. Kalau di Jakarta sekarang ini kita sedang dihebohkan oleh penjelasan yang membagongkan dari Kaisang Pangarep dan para pendukung dan pengacaranya yang mengaku dia hanya nebeng ke Amerika Serikat ketika menggunakan pesawat jet pribadi mengantarkan istrinya Erina Gudono. Nah, sekarang ini soal keberadaan Erina Gudono yang tengah kuliah di University of Pennsylvania sudah mulai juga dipersoalkan. Bahkan ini ada yang sangat serius karena media kampus terkemuka dari University of Pennsylvania, yakni Daily Pennsylvania, juga sudah mulai memberitakan tentang tuntutan warga Indonesia agar beasiswa dari Erina Gudono itu dibatalkan. Bukan hanya UPenn yang membahas soal ini, tapi media terkemuka di Hong Kong, yakni South China Morning Post, ini sebuah media yang sangat berpengaruh juga ini, juga memberitakan soal itu, soal Erina Gudono itu yang beasiswanya diminta oleh warga Indonesia untuk dicabut. Nah, ini soal Erina Gudono ini eh, sesungguhnya dimuat di Daily Pennsylvania. Ini adalah sebuah media independen yang paling terkemuka di University of Pennsylvania karena sudah didirikan sejak tahun 1885. Ini memang di Amerika itu ada tradisi-tradisi di kampus-kampus itu mereka punya media-media yang juga sangat terkemuka begitu ya. Dan ini jelas punya pengaruh terhadap opini publik terutama di kampus itu dan juga di Amerika Serikat. Di luar itu, South China Morning Post itu memberitakan juga hal yang sama. Nah, kalau di Daily Pen ini atau Daily Pennsylvania itu ditulis judulnya adalah Indonesian Courts Pen to Revoke Scholarship Granted to Daughter-in-Law of Country's President. Masyarakat Indonesia mendesak Universitas Pennsylvania untuk mencabut beasiswa yang diberikan kepada menantu presiden. Ilustrasinya adalah ini papan nama sekolahnya di tembok yang dipasang di sana ya. Nama sekolah yang Erina ikuti ini kan School of Social Policy and Practice. Ini program lanjutan ya, karena ini program S2. Nah ini karena pilihan sekolah Erina ini yang juga menjadi persoalan. Bagaimana mungkin dia bicara School of Social Policy dan Practice, tetapi gaya hidupnya itu tidak sesuai dengan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia yang sekarang tengah hidup kesusahan, banyak yang mati bunuh diri karena judi online, dia nggak bisa beli makanan dan sebagainya. Tapi kemudian Kaisang dan istrinya Erina Gudono yang akan sekolah lanjutan School of Social Policy ini yang bicara soal bagaimana kebijakan sosial itu, tapi ternyata tidak mencerminkan hidupnya tidak mencerminkan semacam itu. Jadi saya kira yang jadi dasar dari netizen di Indonesia untuk menuntut pembatalan itu memang sangat sangat kuat begitu ya. Dan apalagi kemudian Erina Gudono ini mendapatkan beasiswa dari kampus tersebut ya. Beritanya itu di Daily UPenn ini, di Daily Pen, bukan Daily UPenn ya, dibuat tanggal 15 September 2024 itu, tetapi itu baru diunggah di akun X-nya itu pada tanggal 17 September. Jadi kemarin ya. Kalau saya longok di media sosial milik Daily Pennsylvania ini, itu diunggah pada pukul 5 5 pagi ya. Dia 5 AM itu dan sampai tadi pagi ini tanggal 18 ini saya lihat itu sudah di view atau ditonton oleh 1 juta orang atau dibaca oleh 1 juta orang. Dan ini beritanya ini kalau saya buka-buka akun X-nya ini jauh sekali dibandingkan dengan berita-berita yang dimuat oleh mereka, misalnya berita tentang Trump itu yang hanya 6.100 yang membacanya, yang memview-nya, kemudian berita tentang musik dan sebagainya jumlahnya lebih lebih kecil. Jadi ini luar biasa sekali sudah di view oleh 1 juta orang dan memang bisa diduga bahwa banyak sekali yang membacanya itu berasal dari pembaca di Indonesia dan mereka juga meninggalkan komentar-komentar yang rata-rata juga mendukung dan mendesak agar beasiswa dari Erina itu dicabut.
Dan ini saya kira tidak main-main ya, karena media-media ini meskipun dia media kampus, tapi ini pengaruhnya sangat sangat besar. Berita yang sama seperti saya sebutkan tadi juga dimuat di isu ya, maksud saya bukan berita yang sama ya. Isu yang sama itu juga tayang di South China Morning Post, media berbahasa Inggris yang berbasis di Hong Kong, dan ini sangat berpengaruh ya di komunitas masyarakat internasional. Judulnya Indonesian University of Pennsylvania to revoke scholarship of for Jokowi daughter-in-law. Sama judulnya, tapi tentu saja beritanya, isi konten beritanya sedikit berbeda. Dia menulis judulnya itu warga Indonesia mendesak University of Pennsylvania mencabut beasiswa untuk menantu Jokowi. Dan di dalam teasernya itu, South China Morning Post menulis bahwa pengguna media sosial itu menuduh Erina Gudono menggunakan koneksi politiknya untuk mengikuti program untuk mengambil S2 di kampus tersebut dan mengabaikan kerusuhan yang terjadi baru-baru ini di Indonesia. Nah, di beritanya ini, South China Morning Post juga menggunakan kata tone deaf ini yang banyak digunakan oleh netizen di Indonesia untuk menyebut perilaku dari Erina Gudono dan suaminya serta keluarga Pak Jokowi. Tone deaf ini apa sih? Kalau ini diambil dari nada musik ya, nada tuli ya, begitu ya. Ini sebenarnya mungkin maksudnya nggak peka ya, karena dengan situasi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja, ketika rakyat sedang banyak yang menderita, anak dan menantu Pak Jokowi itu kemudian bergaya hidup mewah dan pamer lagi gitu. Dan belakangan ngakunya cuma nebeng. Ini kan gimana nggak ngeselin ya. Oke, saya bacakan artikel di Daily Pennsylvania ya, sementara South China Morning Post Anda silahkan membaca sendiri nanti. Saya menerjemahkannya secara bebas. Jumlah warga Indonesia atau masyarakat Indonesia mendesak PEN, itu menyebutnya seperti itu ya, PEN maksudnya University of Pennsylvania, untuk mencabut beasiswa yang tampaknya diberikan kepada mahasiswa Sekolah Kebijakan dan Praktik Sosial Erina Gudono, menantu Presiden Indonesia. Gudono itu terdaftar dalam program kepemimpinan nirlaba sekolah tersebut dan menikah dengan putra bungsu Presiden Indonesia Joko Widodo. Dia mengumumkan bahwa dia telah menerima beasiswa untuk mengikuti, ini disingkatnya SP2. Ini SP2 ini maksudnya Social Policy and Practice ya, melalui postingan Instagram pada tanggal 28 Juli 2024. Sejak itu beberapa orang Indonesia telah mencermati program tersebut, dan media sosial termasuk platform X dan Instagram digunakan oleh netizen Indonesia untuk menyuarakan keprihatinan tentang penerimaan beasiswa Erina Gudono dan menuduh bahwa latar belakang istimewanya sebagai menantu presiden membuat Erina menjadi penerima beasiswa. Tetapi sesungguhnya dia tidak layak menerima beasiswa itu, tidak masuk kriteria. Sejauh ini baik Erina Gudono maupun SP2, maksudnya ini tadi sekolahnya Erina, Social Policy and Practice tadi, tidak menanggapi permintaan komentar. Rupanya mereka sudah mencoba menghubungi Gudono maupun SP2 ini, Erina maupun SP2 ini. Para pengguna media sosial telah menandai pen di komentar postingan Gudono, dan di keterangan postingan kritis mereka menyerukan universitas untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka memberikan beasiswa kepada Erina Gudono. Melalui kampanye email massal itu yang dikirimkan ke kampus Erina Gudono ini, mereka itu menuntut penghapusan beasiswa Gudono. Ini saya menggunakan terjemahan dari bahasa Inggris, jadi mereka sebenarnya menggunakan nama belakangnya, nama famnya ya, Gudono. Sesungguhnya kalau di kita biasanya kita panggilnya Erina begitu ya. Saya tidak menyangka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berbaik hati memberikan rezeki untuk anak sekaligus kuliah sekaligus dalam 1 tahun pernikahan. Ini tulis Erina dalam postingan yang aslinya ditulis dalam bahasa Indonesia. Jadi ini adalah pada waktu berangkat itu kan memang Erina Gudono itu sedang dalam kondisi hamil tua, dan itu yang kemudian menjadi alasan kenapa seperti dikatakan oleh Menkominfo Budi Aristiadi, karena dia sedang hamil tua jadi tidak mungkin kan dia naik kendaraan umum, maksudnya penerbangan komersial, dan kemudian menggunakan private jet yang semula itu diduga disewa, tapi belakangan muncul dugaan gratifikasi. Tapi akhirnya seperti kita ketahui melalui pengakuan Kaisang itu katanya nebeng. Nebeng kok ke Amerika, dan yang ditebengi nggak ada di pesawat itu. Dalam postingan yang disukai lebih dari 100.000 orang itu, dia menambahkan bahwa kedua orang tuanya pindah ke Pennsylvania setelah menikah.
Ini merujuk pada orang tua dari Erina yang belajar, bekerja, dan melahirkan Erina Gudono di negara bagian tersebut gitu ya. Jadi Erina sejak banyak sekali komentar-komentar yang masuk karena selain disukai tapi juga banyak sekali komentar kecaman terhadap status dari Erina itu. Kemudian dia menonaktifkan komentar di postingan tersebut. Nah, ini rupanya Daily Pennsylvania mewawancarai seorang warga Indonesia yang lulusan dari Universitas Columbia, namanya Patricia Kusumaning Tias. Dia mengatakan kepada Daily Pennsylvanian, oh yang tepat namanya Daily Pennsylvanian ya, bukan Daily Pennsylvania, bahwa beberapa kemarahan seputar dugaan beasiswa dari Erina Gudono ini ya karena gaya hidupnya yang sangat mewah. Dan kemudian dia tidak juga memberikan komentar atau kurang memberikan komentar atau respon tentang kerusuhan dan protes politik yang terjadi di Indonesia. Ini berkaitan dengan rencana dari parlemen kemarin, DPR yang merevisi undang-undang pilkada ini demi meloloskan Kaisang untuk maju di pilkada sebagai calon gubernur. Secara khusus, Kusumaning Tias mempermasalahkan kurangnya komentar Gudono mengenai krisis yang sedang berlangsung sehubungan dengan keputusan Mahkamah Agung Indonesia baru-baru ini. Keputusan tersebut menyatakan bahwa partai politik tidak diharuskan memiliki keterwakilan minimal 20% untuk mengajukan calon sehingga melonggarkan persyaratan partisipasi politik. Ini maksudnya sebenarnya adalah Mahkamah Konstitusi ya. Justru yang dipersoalkan itu adalah keputusan Mahkamah Agung yang memungkinkan Kaisang Pangarep itu maju menjadi calon gubernur kendati usianya pada saat maju kontestasi itu belum memenuhi syarat yakni 30 tahun karena kemudian diubah itu menjadi saat pelantikan. Ini sebenarnya polanya persis seperti yang dilakukan oleh Gibran, tetapi Gibran pada waktu itu melalui Mahkamah Konstitusi. Justru di sini menjadi kontroversi karena sikap dari Mahkamah Konstitusi kan kemudian berbalik melalui putusan nomor 60 dan nomor 70 khusus untuk putusan nomor 70 itu yang memberantakan skenario dari Jokowi untuk tetap menguasai pilkada-pilkada dengan cara menyingkirkan Anies Baswedan di pilkada Jakarta dan menyingkirkan partai yang pernah mengusungnya sejak menjadi wali kota, yakni PDIP, dari beberapa pilkada. Karena dengan aturan yang lama sebelum kemudian dibatalkan dengan putusan nomor 60 oleh Mahkamah Konstitusi itu kan PDIP itu dipastikan tidak bisa ikut di berbagai pilkada karena semua partai diborong oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Nah, saya balik lagi ke artikel dari UPen tadi ya, Daily Pen tadi ya. Kurang dari sehari kemudian Parlemen Indonesia mengeluarkan mosi darurat untuk membatalkan perubahan-perubahan ini yang mendapat banyak kritik dan kekhawatiran bahwa pemilihan kepala daerah tidak akan terlaksana dengan baik. Pada hari-hari berikutnya, warga Indonesia melakukan protes di Jakarta terhadap usulan mosi tersebut yang akan mempertahankan sistem politik yang ada dan menguntungkan Presiden saat ini Joko Widodo dan penggantinya Presiden terpilih Prabowo Subianto. Banyak yang protes, semua teman saya protes kan lalu kena gas air mata, kata Kusumaning Tias kepada Daily Pennsylvanian. Tidak adil kalau begitu banyak penindasan yang dilakukan pemerintahan Jokowi dan Erina itu tetap tone deaf, tetap menggunakan nada tuli ya. Dia, maksudnya Kusumaning Tias menambahkan bahwa dia dan banyak orang lainnya merasa bahwa Gudono oke, silakan melanjutkan pendidikannya, namun ia mendorong Pennsylvania untuk memikirkan pelamar di masa depan yang memiliki andil dalam mengganggu isu-isu hak asasi manusia dan demokrasi di negara mereka sendiri. Jadi itu yang harus dipertimbangkan oleh UPen ketika dia menerima calon mahasiswa yang nantinya akan diberi beasiswa. Ini kalau sikapnya si Kusumaning Tias saya kira ini masih cukup soft ya. Ini pendapat yang dikutip oleh Daily Pennsylvania ini ya karena dia menurut dia ya Erina boleh melanjutkan tapi selanjutnya itu harusnya hal semacam itu tidak perlu terjadi. Saya kira ini berbeda sekali dengan tuntutan netizen ya yang tadi juga disebutkan bahwa rame-rame ini mendorong agar dekan dari sekolah tempat Erina mengambil S2 itu untuk membatalkan beasiswanya. Ini saya kira sangat serius ya karena kalau kita lihat di Indonesia itu kan luar biasa tuntutannya dan sekarang setelah dengan menjadi isu di media internasional, apalagi kemudian tuh di media yang diterbitkan di kampusnya Erina Gudono, saya kira ini akan menjadi persoalan serius. Apalagi kalau kemudian ada organisasi-organisasi hak asasi manusia atau aktivis yang lainnya di
Amerika sudah mulai mempersoalkan, saya kira ini akan membuat situasi Erina Gudono di Pennsylvania ini tidak nyaman lagi untuk melanjutkan pendidikannya karena tidak cukup kondusif. Tetapi saya kira dia dalam kondisi yang dilematis ini ya. Kalau dia akhirnya misalnya dibatalkan oleh Pennsylvania karena tekanan publik di Amerika yang begitu kuat dan ini merupakan resonansi dari tuntutan publik di Indonesia. Ya, dan kemudian dia harus kembali ke Indonesia, dia akan menghadapi realitas di Indonesia bahwa kemarahan rakyat Indonesia sekarang ini terhadap Jokowi dan keluarganya ini sedang sangat-sangat tingginya ya. Ini karena ini memang paket lengkap keluarga Jokowi ini. Jokowi sebagai presiden, sebagai kepala keluarga ini adalah seorang yang tadinya diharapkan menjadi seorang yang demokratis, menjadi harapan baru, New Hope, tapi kemudian sekarang berubah menjadi tiran, merusak demokrasi dan mengacak-acak partai politik di Indonesia. Kemudian kakaknya Gibran Rakabuming ini yang dicurigai sebagai Fufu Fafa ini dianggap tidak layak dan tidak proper untuk menjadi seorang wakil presiden karena unggahan-unggahan dia di akun Fufu Fafa itu dianggap menunjukkan bahwa ada tanda-tanda dia mengalami mental illness atau kesehatan mentalnya dipertanyakan dan kemudian ditambah lagi dengan ulah dari Rina Gununo sendiri bersama suaminya Kaisang Pangarep yang tidak peka dengan kehidupan rakyat Indonesia yang sedang menderita, malah pamer gaya hidup mewah dan kemudian pamer menggunakan pesawat pribadi, pesawat mewah ini, pesawatnya jet pribadinya bukan jet-jet pribadi biasa ini ya, pelesiran ke Amerika Serikat dan sekarang belakangan mengaku dia nebeng. Ini nebeng ini kan sebenarnya kosakata yang sangat akrab di telinga dari rakyat Indonesia terutama kalangan menengah ke bawah gitu untuk mereka menghemat biayanya, menghemat hidupnya itu mereka biasanya nebeng dengan yang lain. Tapi saya tahu di Jakarta tuh polanya nebeng itu tidak gratisan ya kalau di Jakarta. Biasanya ada yang mereka punya satu mobil dan kemudian mereka ada berombongan beberapa orang yang satu arah mereka nebeng dan kemudian tapi nebengnya nggak gratis. Mereka ikut membayar bensin dan tolnya. Nah, sekarang tiba-tiba ada pesawat pribadi yang mewah dan kemudian Kaisang menyatakan dia cuma nebeng karena pergi searah ke Amerika, tetapi kemudian dinyatakan oleh KPK bahwa kalau nebeng kok tidak ada pemiliknya di situ. Ya namanya ini bukan nebeng gitu ya. Kok kita dibuat jadi kayak orang bego banget gitu jadinya ya sama Kaisang ini. Begitulah saya kira ya. Kita tidak tahu endingnya seperti apa ini Jokowi dan keluarganya. Tapi tanda-tandanya sangat kuat bahwa Jokowi ini tidak akan mengalami soft landing ya endingnya itu karena sekarang ini kalau kita lihat kemarahan dari rakyat Indonesia sudah sampai ke ubun-ubun gitu. Ini kalau meminjam dalam istilah agama sudah jelas tanda-tandanya bahwa ini tidak akan berakhir dengan baik, tidak akan husnul khotimah, tapi justru berakhir dengan sangat buruk. Sayang sekali ya, ada seorang presiden seperti Jokowi yang berasal dari rakyat jelata di pinggiran Bengawan Solo sana yang diharapkan nanti menjadi harapan baru dari demokrasi di Indonesia, tapi ternyata di akhir masa jabatannya, bukan di akhir hayatnya ya, di akhir masa jabatannya